Oke teman-teman semuanya, aku ucapkan selamat malam teman-teman. Nah, malam hari ini aku berada di stasiun Wates ya. Dan pada malam hari ini aku mau pulang menuju ke Surabaya. Setelah kemarin aku melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke Wates naik Sancaka lanjut Wijaya Kusuma teman-teman. Nah, kali ini aku mau mencoba salah satu kereta yang belum sempat aku cobain semenjak dia berganti rangkaian teman-teman. Yaitu aku naik kereta api Pasundan, kereta kelas ekonomi yang adu dengkul sekarang udah menjadi kereta ekonomi new generation modifikasi teman-teman. Dan kali ini aku baru beli tadi pagi, itu harganya 310.000. Namun aku tadi membeli tiket kereta api Pasundan itu menggunakan rail point ya. Lumayan banget rail pointku, udah banyak banget teman-teman, udah 2100 berapa tadi ya. Nah, aku inget banget sekitar 1 tahun yang lalu aku itu kan ngetrip di bulan Oktober juga teman-teman. Nah, daripada takutnya hangus, sebelum hangus ya aku jadi tukerin. Jadi aku kemarin tadi pagi itu cukup membayar 95.000 aja teman-teman. Lumayan kan untuk motong harga. Aku menggunakan rail point teman-teman. Dan tadi barusan berangkat juga kereta api Jakatingkir dari Jakarta menuju ke Solo. Dan sebentar lagi kereta aku ini mau masuk teman-teman. Kereta api Pasundan nanti akan berangkat dari sini jam 18.54 dan nantinya akan diperkirakan nyampe di Surabaya Gubeng besok dini hari sekitar pukul 00.40 ya. Aku masih belum paham teman-teman untuk kereta api Pasundan di KPK sekarang apakah nanti akan kena susul ya. Tapi setahu aku sih kereta dari Jogja menuju ke Surabaya itu di jam 12 itu nggak ada sih teman-teman. Tapi nggak tahu ya realitanya nanti gimana. Soalnya dari Wates ke Surabaya itu hampir 6 jam teman-teman. Apabila kita bandingkan sama Logawa itu cuman ya 5 jam lah. Dikala kereta lain udah 120, Pasundan masih 100 km per jam teman-teman. Ya mungkin kedepannya di KPK besok bisa lah menjadi 120, kan udah ganti new generation modifikasi, udah bisa 120. Oke, mari kita tunggu teman-teman kereta api Pasundannya masuk stasiun Wates ya. Nah, beginilah situasi stasiun Wates teman-teman, tidak terlalu ramai penumpang ya. Di situ banyak penumpang, nggak tahu ini penumpangnya Pasundan atau penumpang kereta lain sih. Soalnya di kereta api Pasundan belakangnya itu ada kereta api Sancaka, ada Jayakarta juga sih. Ini kayaknya sih persiapan masuk teman-teman. Perhatian, jalur 3 dari arah jalur timur, 3. jalur 3 dari arah Bunga sekarang yang berwarna kuning. Berdasarkan ketika di dalam bawah Anda, pastikan tidak ada yang tertinggal di ruang tunggu stasiun Wates. Oke, kita tunggu di sini aja teman-teman ya. Aku berada di ekonomi 7 paling belakang teman-teman. Ya bisa bike ride sih, kalau nggak ada luar dinas. Ini persiapan masuk juga jalur 3 kereta api bandara teman-teman. RNB. Jam 18.54. Bismillah teman-teman, kita berangkat stasiun Wates ya. Ya, kita bertemu lagi di Lebaran 2026 teman-teman.
tetap jaga perhatian pemerintah, jangan sampai Anda tertinggal di stasiun Lempuyang. Persiapan stasiun Lempuyang. Terima kasih dan selamat malam. Oke teman-teman, sekarang perjalanan naik kereta api Pasundan. Sekarang udah tiba di stasiun Lempuyangan teman-teman. Di sini awal 5 menit ya. Harusnya normal 19.25. Ini 19.20 baru masuk awal 5 teman-teman. Ini persiapan jalur 1 masuk kereta api KRL. Seperti biasa teman-teman. Kereta kalau lewat Jogja itu pasti rame kayak gini ya. Banyak yang turun dan juga banyak yang naik. Jadi istilahnya kursi itu ya penuh terus. Nah, wah ini ternyata kereta KRL-nya tipe JR205 teman-teman ya. Ini KRL Jepang teman, KRL ya bekasnya Jepang. Ini dulunya itu sebelumnya itu line Jakartaan, tapi dikirim di Jogja. Kalau nggak salah KRL Jogja itu lagi perawatan, terus dikirim ke KRL JR205 ini teman-teman ya. Ini bukan di Jakarta tapi ini di Jogja teman-teman. Ini vibesnya kayak di Jakarta ya. Ini persiapan berangkat kereta KRL. Berarti cuman bentar, semenit. Oke teman-teman, sekarang berjalan aku naik kereta api Pasundan. Sekarang udah tiba di stasiun Purwosari dan ini di luar lagi hujan ya teman-teman, gerimis. Oke, udah persiapan berangkat teman-teman. Kita masuk aja ya. Padahal di jadwal itu 20.19 berangkatnya. Tapi ini kayaknya awal sih kayaknya sih teman-teman.
Sakit berada di sebelah timur WPK atau penyediaan tadi juga bermanfaat untuk perjalanan menjaga layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan. Oh gitu ya. Oke teman-teman, sekarang perjalanan naik kereta api Pasundan. Sekarang sudah tiba di stasiun Sragen, bertemu dengan kereta api Wijaya Kusuma dari Ketapang tujuan Cilacap teman-teman. Dari siapa mas? Nama Kak Rizky. Ya. Iya bener. Terus kelakuan ada. Makasih mas. Mas bener di pom air. Oke teman-teman, sekarang perjalanan naik kereta api Pasundan udah tiba di stasiun Ngawi 2134 awal 3 menit. Banyak yang turun loh teman-teman di stasiun Ngawi ini ya. Bahkan di kereta ekonomi 7 yang aku naiki juga banyak yang turun. Ada yang naik juga. Nah teman-teman, di jalur sebelah sana ini jalur 2 sih, sinyalnya hijau. Kayaknya ada kereta yang mau LS teman-teman. Kayaknya sih mungkin ya Mutiara Selatan atau kayaknya sih Mutiara Selatan nggak mungkin teman-teman. Harusnya sih Mutiara Selatan udah sekitaran Jogja ya. Kalau nggak Bima ya Turangga. Tapi kalau Turangga nggak mungkin. Atau mungkin Gajayana ya. Kita lihat aja teman-teman kereta apa yang akan melintas stasiun Ngawi. Kelakuan. Jalur 1. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero dalam operasi 7 stasiun Madiun mengucapkan terima kasih atas kebahagiaan Anda yang telah menggunakan jasa layanan kereta api. Kereta api Pasundan saat ini telah tiba di stasiun Madiun. Oke teman-teman, sekarang berjalan aku naik kereta api Pasundan, udah tiba di stasiun Madiun. Tadi bertemu dengan
kereta api Turangga dari Surabaya tujuan Bandung. Ini aku mau ke depan teman-teman untuk foto lokomotif kereta api Pasundan yang aku naiki ya. Nah, berhenti di sini itu 6 menit teman-teman. Ini kayaknya terlalu maju nggak sih? Tapi aku akan mencoba untuk maju, untuk mencoba memfoto lokomotif kereta api Pasundan yang aku naiki teman-teman. Ini ekonomi 1. Semoga keburu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman lokomotif dinas kereta api Pasundan yang aku naiki. Ini aku lagi beruntung banget ya, naik kereta ditarik sama lokomotif satu-satunya yang berada di Jawa teman-teman, yaitu lokomotif WNB ya. Ini artis Sido Topo teman-teman, 203 0203 atau nomor lamanya 20340 teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk harga tiket kereta api Pasundan ini kalau nggak salah itu sebelumnya atau normalnya itu sekitar 380 ribuan teman-teman. Tapi waktu aku mesen itu harga normalnya sekitar 310 ribu. Dan ini peminatnya lumayan rame sih tadi aku lihat okupansinya teman-teman. Tapi aku nggak tahu ya, ini kan hari Minggu teman-teman, atau emang rame, atau emang penumpangnya emang rame, atau emang rame karena liburan, aku kurang tahu ya teman-teman. Tapi yang jelas ini okupansinya untuk hari Minggu malam ini rame, full, hampir full terisi penumpang teman-teman. Nah, aku mau lihat teman-teman ini suasana di ekonomi 4 Pasundan. Oke, ini ekonomi 5 teman-teman. Ini selepas Madiun apakah masih rame? Kita lihat ekonomi 7 ya teman-teman, atau keretaku berada di ekonomi 7. Kita lihat penumpangnya, tadi banyak yang turun sih. Oke. Oke teman-teman, ini aku barusan bangun tidur. Itu pun bangun karena dibangunin sama pramugara ya, dikirimin air lagi teman-teman. Kelakuannya teman-teman semua ini. Ini ada banyak Kertosono dan ada kereta KLB Balas teman-teman. Kita rekam dulu ya.
Nah, kalau setahu aku nih teman-teman, kalau kereta balasnya top 7, nah itu seperti Babaranjang ya. Ini X Babaranjang teman-teman. Oke teman-teman, ini kita berangkat lagi dari Kertosono. Dan ini aku di kereta restorasi teman-teman. Kamu tidur langsung ke restorasi ya. Pengen nyari bakso anget-anget gitu teman-teman. Dan ini mineral yang dikasih teman-teman tadi. Kalau nggak diminum kan sayang ya, daripada beli teman-teman. Aduh, perjalanan masih sekitar 1,5 jam lagi ya. Tinggal tidur bentar masih nyampe Kertosono teman-teman. Baru kelewat Nganjuk tadi. Ya, masih sekitar 1,5 jam lagi ya. Oke teman-teman, sekarang perjalanan naik kereta api Pasundan. Sekarang udah tiba di stasiun Mojokerto. Jadi pemberhentian terakhir teman-teman sebelum nanti nyampe di Surabaya. Sekarang tengah malam jam 12, masih sekitar 40 menit lagi untuk nyampe ke Surabaya. Nggak tahu ya ini Wonokromo ini berhenti apa enggak teman-teman. Setahu aku sih berhenti, tapi nggak tahu lagi nanti ya. Ini tadi enak-enak tidur dibangunin sama Mas Pramugara ya. Ada kiriman air teman-teman. Aduh, badan ini udah ngantuk banget sih. Dari kemarin kurang tidur saya teman-teman. Oke, kurang 1 stasiun lagi tujuan akhir. Kita nikmatin perjalanan. Nah teman-teman, tadi aku kan bilang ya kereta api New Generation itu kecepatannya bisa 120. Ternyata itu trainmarknya atau alias 100 teman-teman. Aku nggak tahu ya apakah New Generation semua itu rata-rata kecepatannya mentok atau 100 atau bisa sampai F 120 ya. Tapi Ranggajati juga sama sih, alias kecepatannya 100. Pasundan juga ternyata teman-teman. Ya mungkin ya bisa aja sih ini upgrade bogi K10 biar bisa 120 teman-teman. Oh ya, sebelumnya kereta api Pasundan itu di KPK sebelumnya atau 2023 itu kecepatannya cuma 90, tapi sekarang mentok menjadi 100 teman-teman. Oke teman-teman, seperti inilah kereta toilet di kereta api Pasundan New Generation modifikasi. Ada wastafel, sabun, cermin, terus di belakang cermin ini ada lampu buat hiasan ya. Terus juga ada pengering tangan, terus gantungan, pengarum ruangan, dan toilet duduk ya teman-teman. Bagus ya toiletnya, mantep banget. Oke, kita masuk ke dalam.
Oke teman-teman, ini airnya baru aku kasihkan ke mas-mas OTC ya. Soalnya gimana ya teman-teman, aku tuh nggak bisa bawanya. Udah tadi di kereta makan minta kresek itu nggak ada. Sedangkan aku cuman bawa tas kecil teman-teman, yang isinya itu baju aku aja. Jadi aku bingung 10 air teh pucuk Xiaomi ini gimana bawanya. Ya udah aku bagiin sama petugas OTC, tadi aku kasih buat krunya daripada nggak diminum ya teman-teman. Oke, ini sebentar lagi kita mau nyampe stasiun akhir Surabaya Gubeng ya. Jadi gini teman-teman, untuk kereta modifikasi generation ini itu bisa diputar ya sesuai arah laju kereta. Nah caranya itu ditekan ini teman-teman. Yang tuas oren itu diinjak, terus kursinya diputar sesuai dengan arah laju kereta. Nah kalau teman-teman misalnya nih sekeluarga berempat, nah ini bisa diputar teman-teman berhadapan sama keluarga ya, kayak gitu. Jadi udah nggak adu dengkul lagi kan. Untuk legroomnya juga lumayan sih teman-teman. Jika kita bandingkan sama kereta ekonomi yang new generation yang stainless steel, ini jauh lebih lebar ya, luas legroomnya. Tinggi aku ini 172 cm, masih ada sisa. Apalagi kalau cewek ya. Nah cewek kan rata-rata kan sekitar 150 gitu. Ini masih longgar banget pasti teman-teman, enak ya, nggak sempit, nggak adu dengkul gitu. Dan untuk fasilitas lainnya juga ada rak bagasi, terus juga lampu mode malam kayak gini teman-teman. Tapi kalau menurut aku masih terlalu terang ya, tapi lumayan lah buat aku tidur juga bisa kok. Terus untuk fasilitas di seatnya sendiri ada ini teman-teman untuk naruh barang, terus juga ada 2 stop kontak ya, terus meja kecil untuk naruh barang, terus juga ada gantungan, juga ada tirai gitu teman-teman. Dan ini lagi kurang beruntung aku teman-teman, nggak dapat jendela ya, alias tembok ratapan. Tapi sama aja sih, kalau malam hari ya juga lihat apa, masih untung lah aku itu dapat tembok. Ya namanya juga kereta new generation itu nggak bisa diprediksi ya, kalau kita tuh dapat kaca atau nggak dapat sama sekali. Bahkan ada yang dapat kaca tapi cuman setengah. Nah contohnya seperti ini gitu. Makasih mas. Ya mas.
Oke teman-teman, itu tadi merupakan video singkat aku dari Wates menuju ke Surabaya menggunakan kereta api Pasundan New Generation. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal hingga akhir. Kita berjumpa lagi ya teman-teman di perjalanan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali ya.